Jam host maksudnya. Hostnya pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali di dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid, dan kembali pula pada kesempatan ini biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali di Sayyidul Ayyam di hari Jumat pada subuh ini kita sama-sama untuk thalabul ilmi di dalam kajian pembahasan terutama dalam bacaan Al-Quran. Dan pada kesempatan ini masih dalam bahasan surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ayat keberapa Pak, Bu? Mana? Iya, kalau sudah tahu sekarang silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya atau bacaan yang ada bacaan surah Al-Fatihahnya. Dipersilahkan. Baik, yang ada di Zoom meeting silakan dilihat pada slide. Kealingan nggak di situ? Kelihatan jelas nggak?
11. 11. Baik, sebelum kita melanjut kepada ayat yang ke-7, kita review ulang sedikit ya ayat yang ke-6. Karena nanti ada di antaranya satu kata yang berulang di ayat yang ke-7, yaitu pada kata sirata. Ya. Ayat yang ke-6 kemarin kita sudah membahas, yaitu pada model cara bacaannya. Pada bacaan ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, di situ ada bacaan yang harus diketahui, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal. Memang ada kondisi ketika dia dibaca tipis tidak mempengaruhi makna arti atau kesalahannya khafi saja. Tapi ada juga ketika dia yang seharusnya tebal dibaca tipis atau juga tipis dibaca tebal pada suatu huruf, ini bisa mempengaruhi kepada kesalahan makna arti gitu ya. Nah, pada bacaan kata ihdina ya, seperti ihdina ya, kemarin pada bacaan ihdina itu dari mulai ih dan di dan na itu semuanya adalah huruf yang dibaca tipis. Huruf yang dibaca tipis. Nah, ketemu dengan sod, ketemu dengan huruf sod, ketemu dengan huruf sod yang dibaca dengan tebal. Maka kadang-kadang naknya ini terpengaruh jadi bacaan yang tebal juga. Maka dilatihlah bunyi naknya agar tetap tipis. Maka bagaimana cara berlatihnya? Baca dengan ihdina, 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 seperti itu dulu. Selanjutnya pertemukan dengan huruf shad yang tebal ini ya dengan cara bacaan na itu sedikit diayun ke bawah baru ke atas. Ketemu huruf shad. Ihdinas si, nasi, nah gitu. Agar jangan naknya ini menjadi tebal. Kalau langsung naknya ini suaranya nanjak langsung ke atas ya, karena mengikuti huruf shad yang tebal, biasanya naknya itu ikut tebal juga. Contoh ihdinos, nos. Jadi baca bukan na tapi no, no gitu. Ihdinos siro, nah ya. Jadi suara pada bunyi nak tetap tipis, sedikit kayak diayun ke bawah baru ke atas. Nauf, nauf, nah gitu. Tapi juga jangan dipanjangkan bunyi nanya. Jadi baca ihdinaus nggak boleh, ya. Tamtil apa namanya? Baik. Nah, tetap nanya ini harus dibaca pendek, ya. Karena ada alif, ada lam. Iltiqa usakinain bertemunya huruf-huruf sukun ini tuh ya. Karena ada shad yang bertasydid di depannya, maka semuanya ini enggak berfungsi. Langsung ke huruf shad. Ihdinas si. Nah, huruf shad kadang dibaca dengan sin tipis.
Ihdinasi. Ya, ihdinasi. Maka huruf yang tidak dibaca tebal pada huruf shad, kalau dia tidak dibaca tebal, maka bisa jadi dia berubah jadi huruf sin. Ihdinas. Untungnya saja, pakai untungnya ya. Ketika mungkin terbaca dari huruf shad ke sin jadi sirata, masih ada cara baca imam dan atau riwayat yang baca dengan sin. Ihdinas sirata. Yang tidak ada yang mana? Ketika dia ingin menebalkan huruf shad, dirubah bacanya jadi huruf shin. Saudaranya si sin. Ya. Jadi bacanya ihdinas syirata. Jadi nyebar angin di mulutnya itu kebanyakan. Ihdinas syirata, syirata gitu ya. Maka ketika dia baca dengan nyebar anginnya itu kebanyakan, berubahlah huruf shad ini menjadi huruf shin. Maka ketika berubah jadi huruf shin, maka makna artinya yang jadi berbeda. Ini bisa jadi kesalahan jali, kesalahan fatal dalam bacaan. Bila dia merubah kepada makna arti yang dimaksud, yang dikhawatirkan salat kita dalam rukun qauli pada bacaan surah Al-Fatihah enggak sah. Kalau tidak sah, maka otomatis khawatir ibadahnya enggak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya satu itu pada bacaan ihdinas si. Maka tebal-tebalkan huruf shad itu jangan sampai jadi bunyi shin terutama ya. Ihdinas si. Nah gitu ya. Si. Ro dan to ini sama-sama tebal untungnya ya. Sirata itu. Nah ketemu lam lagi, huruf lam tipis. Ya, ketika ada huruf to ketemu huruf lam, karena to-nya tebal, biasanya lamnya ini terpengaruh ikut tebal juga. Pol, nah gitu pol. Perubahan dari to ke lam yang tipis, ya memang terjadinya khofi. Hanya saja perlu dilatih bunyi to yang tebal ke huruf lam yang tipis, ya. Huruf lam yang tipis. Pol, ya. Pol, po, pol, ya gitu. Jadi dibalikin posisi suaranya dari tebal ke tipis. Untuk mustaqim, ya mustaqim, munya ini monyong, ya. Kenapa monyong? Karena ada huruf domah. Tapi sinnya tidak monyong gitu ya. Sinnya jangan ikut monyong. Jangan ikut monyong. Jadi balik dari mu yang monyong ke sin yang tidak monyong, posisi bibirnya balik. Ya, posisi bibirnya balik. Coba yang di Zoom masih bisa melihat bagaimana tata caranya seperti ini. Perhatikan, latih saja bibirnya ketika mengucap huruf
mim pada bacaan monyong. Monyong. Tapi ketika sin balik mu es. Nah, gitu. Nah, tinggal dipercepat. Mus. Nah, gitu. Mus. Ya. Untuk apa balik itu? Agar huruf sinnya itu tetap tipis. Karena kalau tidak balik, dikhawatirkan suara pada sin bisa berubah jadi sod. Misalkan saja begini, mus, mus, jadi huruf sod jadinya bukan sin, mus, gitu ya. Maka itu juga butuh diperhatikan untuk apa? Agar huruf tidak jadi berubah. Jadi baca gimana? Mustaqim, mustaqim. Pada huruf qaf nggak usah medok-medok, ya. Huruf qaf nggak usah medok-medok. Jadi huruf pi-nya ini, huruf pi pada ejaan kita Indonesia, ya ti aja udah, ti, ko, ti. Nggak usah mustaqi, ya, dimedok-medokin. Karena dia tidak memiliki sifat itbaq. Huruf qaf sifatnya isti'la, tebal, tapi ketika kasroh tebalnya kurang dikit. Tafkhim nisbi namanya, ya. Jadi cukup mustaqim. Mim tutup. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, udah seperti itu. Nah, juga yang jadi catatan, kemarin huruf qaf jangan sampai tipis jadi huruf kaf. Ya, ini juga hati-hati. Bisa merubah huruf, bisa merubah makna. Mustaqim, ketipisan jadi kaf. Mustaqim, hati-hati ya. Tebelin dikit huruf kafnya, qi, nah gitu. Mustaqi, qi, tebelin huruf ka-nya. Ya, kalau kita pakai ka lah, karena kita pakai q, ki, ya. Jadilah rubah huruf ki, jangan ka. Mustaqim, nah, berbahaya, gitu ya. Berbahayanya apa? Ya tadi ngerubah mana arti, bisa jadi ini akan terpaut tentang keabsahan dalam bacaan. Kemarin ayat yang ke-6, review ulang. Jadi bacanya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kita lanjut ayat yang ke-7. Karena kemarin sudah praktek ayat yang ke-6 ya. Kita lanjut ayat 7. Baik, ayat yang ke-7. Ketemu dengan siroto lagi. Ketemu dengan si siroto, jalan. Jadi siroto ini ada yang dibaca dengan sin, ada suaranya yang bercampur dengan zai pada riwayat Imam Hamzah diantaranya. Ya, pada bacaan riwayat Imam Hamzah gitu. Di antara dua bacaan siroto dan as-siroto. Jadi ada bacaan dengan ismam az-ziroto atau ziroto. Ya, ada baca dengan sin seperti itu. Tapi kita bacanya pakai huruf sod murni. Bacaan Imam Asim riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah membaca dengan huruf sodnya murni. Ya, baik. Kita